Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kita merasa sedikit bingung ketika berbelanja di sebuah marketplace, mulai dari mencari produk, memasukkannya ke keranjang, melakukan check-out, sampai mendapatkan rekomendasi produk yang relevan. Nah, di balik proses yang terlihat sederhana, sebenarnya ada pengelolaan data yang cukup kompleks yang bekerja di baliknya. Nah, dari sinilah ide proyek kami lahir. Kami dari kelompok 8 program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah struktur data kami, yaitu Paymart. Sebuah sistem manajemen toko online berbasis Python yang mengimplementasikan berbagai struktur data untuk mendukung proses bisnis e-commerce secara nyata dan terintegrasi. Next slide. Perkenalkan, saya Hasnazia Nujihan sebagai analis dan dokumenter di kelompok kami. Bersama saya ada rekan saya. Sama saya Andika Nugraha sebagai fitur developer. Saya Nasar Saipudin sebagai sistem arsitek. Saya Muhammad Naufal Hamisbah sebagai core developer. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas 8 poin utama, mulai dari latar belakang dan tujuan proyek, kemudian arsitektur sistem Paymart, dilanjutkan dengan penjelasan 6 struktur data yang kami implementasikan, algoritma sorting dan searching, sistem grab dan traversal, analisis kompleksitas Big O, demo dan pengujian, serta ditutup dengan kesimpulan dan saran. Next slide. Pertumbuhan ekonomi digital memang terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan laporan digital 2025 yang dirilis oleh We Are Social. Nilai belanja konsumen global untuk barang konsumsi secara daring pada tahun 2024 tercatat menembus angka lebih dari 4,12 triliun dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan tahunan sekitar 14,6% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa transaksi digital bukan lagi fenomena pinggiran, melainkan sudah menjadi tulang punggung ekonomi modern. Namun, dari sudut pandang ilmu komputer yang menarik, justru bukan angka besarnya itu sendiri, melainkan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana caranya sistem bisa menangani volume data sebesar itu tanpa menjadikan lambat atau bahkan gagal beroperasi. Nah, disinilah pemilihan struktur data menjadi sangat krusial, dan ini bukan klaim yang kami buat asal saja. Cormel, Leisserson, Rivers, dan Stein dalam buku Introduction to Algorithm yang menjadi rujukan standar di hampir seluruh kurikulum ilmu komputer dunia menegaskan bahwa pemilihan struktur data yang tepat seringkali menjadi faktor pembeda antara program yang berjalan dengan hitungan detik dengan program yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan tugas yang sama persis. Nah, jadi struktur data bukan sekedar materi kuliah yang harus dihafal, tapi benar-benar menentukan apakah sebuah sistem bisa dipakai di dunia nyata atau tidak. Struktur data yang tepat menentukan 3 hal utama dalam sebuah sistem. Pertama, seberapa cepat sistem bisa memproses permintaan pengguna yang biasa kita ukur lewat notasi kompleksitas waktu atau time complexity. Kedua, seberapa efisien penggunaan memorinya yang kita ukur lewat space complexity. Dan yang ketiga, seberapa tangguh sistem itu ketika beban datanya membesar atau yang sering disebut sebagai skalabilitas. 3 hal ini saling berkaitan dan seringkali harus dikompromikan satu sama lain, dan justru di titik kompromi itulah letak kemampuan seorang calon software engineering diuji. Nah, dari pemahaman itulah kami merumuskan pertanyaan utama dalam proyek ini. Pertama, bagaimana merancang sistem e-commerce berbasis Python yang mengintegrasikan 6 struktur data utama secara fungsional, bukan sekedar ditempelkan satu persatu,
tetapi berkaitan. Kedua, struktur data mana yang paling tepat untuk setiap fitur PayMart dan apa justifikasi teknisnya dibandingkan alternatif lain yang sebenarnya juga bisa dipakai. Dan ketiga, bagaimana perbandingan karakteristik antara quick sort dan merge sort dalam konteks sistem ini, mengingat keduanya sama-sama algoritma sorting populer tapi punya trade-off yang sangat berbeda. Adapun tujuan proyek kami ada 5, mengimplementasikan 6 struktur data secara manual dengan paradigma OOP Python, supaya kami benar-benar memahami mekanisme internalnya, bukan cuma mengandalkan library bawaan, membangun sistem CLI yang berfungsi penuh dengan 28 menu interaktif sebagai bukti bahwa struktur data ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi benar-benar bisa dioperasikan. Kemudian, menganalisis kompleksitas Big O setiap operasi supaya klaim efisiensi yang kami buat punya dasar kuantitatif, membandingkan karakteristik kedua algoritma sorting secara analitis, bukan sekedar bilang yang satu lebih baik dari yang lain, dan mendokumentasikan seluruh proses secara akademis, karena bagi kami, dokumentasi yang baik sama pentingnya dengan kode yang berjalan baik. Kami juga menyertakan 28 unit test case sebagai komponen bonus yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam di bagian akhir presentasi. Next slide. Sebelum masuk ke detail masing-masing struktur data, saya rasa penting untuk kita pahami dulu gambaran arsitektur sistem PayMart secara keseluruhan, supaya teman-teman tidak melihat keenam struktur data ini sebagai potongan-potongan terpisah, melainkan sebagai satu sistem yang utuh dan saling bergantung. PayMart dirancang dengan 3 lapisan mengikuti pola yang dalam ilmu rekayasa perangkat lunak dikenal sebagai layered arsitektur atau arsitektur berlapis. Pendekatan ini bukan hal baru, melainkan pola desain yang sudah lama digunakan karena terbukti memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara bertahap. Sebab setiap lapisan punya tanggung jawab yang jelas dan tidak saling mencampuri urusan lapisan lain. Di lapisan pertama ada antarmuka CLI yang menangani input dari pengguna, validasi data yang dimasukkan, dan pemformatan output supaya enak dibaca di terminal. Lapisan kedua adalah logika bisnis yang mencakup manajemen produk, keranjang belanja dengan fitur undo, antrian checkout, dan sistem rekomendasi. Lapisan ketiga yang menjadi inti dari proyek ini untuk mata kuliah struktur data adalah lapisan struktur data itu sendiri, yaitu tempat keenam struktur data kami benar-benar bekerja secara teknis. Alur datanya sederhana namun konsisten di seluruh sistem. Input dari pengguna masuk ke lapisan CLI, diteruskan ke logika bisnis yang sesuai dengan menu yang dipilih. Lalu logika bisnis itu memanggil struktur data yang relevan untuk memproses permintaan dan hasilnya dikembalikan ke pengguna sebagai output. Yang ingin kami tekankan di sini adalah ketiga lapisan ini tidak berdiri sendiri. Justru kekuatan PayMart ada pada integrasinya, di mana satu aksi pengguna bisa memicu kerja beberapa struktur data sekaligus. Contohnya, ketika pengguna membuka detail sebuah produk, aksi itu langsung tercatat di double linked list untuk riwayat browsing, dan kalau produk itu kemudian ditambahkan ke keranjang, ia juga langsung masuk ke stack. Jadi, satu klik bisa melibatkan lebih dari satu struktur data yang bekerja bersamaan. Next slide. Nah, di sini PayMart mengimplementasikan 6 struktur data inti, dan setiap struktur data dipilihkan memang paling sesuai secara logis untuk fitur yang diembannya. Yang pertama itu ada array atau list Python, digunakan sebagai penyimpanan katalog produk, utama karena akses berdasarkan indeks berlangsung dalam O1. Double linked list digunakan untuk riwayat browsing pengguna karena mendukung traversal dua arah sehingga pengguna bisa menelusuri riwayat maju maupun mundur. Kemudian ada stack dengan prinsip LIFO atau last in first out
digunakan untuk keranjang belanja sekaligus fitur undo. Ini sangat natural karena pembatalan selalu berlaku pada item yang paling terakhir ditambahkan. Kemudian ada queue dan priority queue digunakan untuk menangani antrian checkout dan pengiriman. Pelanggan premium selalu dilayani lebih dulu melalui mekanisme priority queue. Kemudian ada binary search tree, menyimpan produk berdasarkan harga, sehingga traversal in order secara otomatis menghasilkan daftar produk terurut dari harga terendah ke tertinggi. Dan graph dengan representasi Gensy list digunakan untuk sistem rekomendasi produk berbasis relasi antar item yang sering dibeli bersamaan. Untuk penjelasan lebih mendalam mengenai konsep dan teori dari masing-masing struktur data ini, saya serahkan kepada Naufal. Silakan Naufal. Baik, terima kasih Hasna. Saya Naufal, sebagai core developer di kelompok kami, bertanggung jawab atas implementasi doubly linked list, stack, quicksort, dan merge sort. Saya akan jelaskan dulu konsep dan logikanya. Nanti di sesi demo program kita akan tunjukkan langsung cara kerjanya. Next slide. Nah, pada PayMart, doubly linked list kami gunakan untuk mencatat riwayat browsing pengguna setiap kali pengguna membuka detail sebuah produk. Produk tersebut otomatis dicatat ke akhir doubly linked list. Yang membedakan doubly linked list dari singly linked list adalah setiap node menyimpan dua pointer, yaitu next yang menunjukkan ke node berikutnya atau prev yang menunjukkan ke node sebelumnya. Karena itu, doubly linked list mendukung traversal dua arah dari head ke tail untuk menampilkan riwayat maju dan dari tail ke head untuk menampilkan riwayat mundur. Kami juga menambahkan pointer tail secara terpisah sehingga proses insert di akhir list bisa langsung dilakukan dalam O1 tanpa perlu traversal ulang dari head setiap kali ada produk baru yang dibuka. Kenapa kami memilih double linked list dan bukan list pattern biasa? Karena secara semantis, double linked list jauh lebih natural mempresentasikan konsep rantai kunjungan yang berurutan. Selain itu, double linked list jauh lebih siap apabila ke depan kami ingin menambah fitur navigasi seperti go back dan go forward, karena kedua operasi tersebut hanya butuh pergeseran pointer O1. Sedangkan pada list biasa kita harus mengelola indeks secara manual. Next slide. Di sini ada stack. Kami gunakan untuk fitur keranjang belanja yang dilengkapi dengan fungsi undo. Stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out, artinya item yang terakhir dimasukkan adalah item yang pertama keluar saat di pop. Implementasinya menggunakan list Python internal sebagai backing struktur. Operasi push memanfaatkan list append yang berjalan O1 dan operasi pop menggunakan list pop dan yang juga O1. Karena keduanya beroperasi langsung pada ujung list tanpa perlu menggeser elemen lain. Mengapa kami memilih implementasi stack manual dan bukan collection DQ bawaan Python? Karena stack yang kami buat memiliki semantik domain yang spesifik untuk konteks keranjang belanja. Metodenya bermakna langsung sesuai kebutuhan bisnis. Push untuk menambah produk ke keranjang, pop untuk membatalkan item terakhir, dan pick untuk melihat item teratas tanpa menghapusnya. Berbeda dengan DQ yang bersifat general purpose tanpa konteks bisnis apapun, sehingga kurang mudah dipahami dalam konteks pembelajaran. Next slide. Oke, mungkin untuk halaman ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Naufal. Saya Andika Nugraha. Job desk saya yaitu fitur developer di kelompok ini. Bertanggung jawab atas implementasi array dan list untuk katalog produk, QQ dan priority QQ untuk antrian, serta binary search untuk pencarian produk. Saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu array atau list Python. Seluruh katalog produk PyMart disimpan dalam sebuah list Python, yaitu variabel global bernama produk. Setiap produk dipresentasikan sebagai dictionary dengan atribut ID, nama, harga, stok,
Baik, yang pertama yaitu QQ dan Priority QQ. Di PyMart terdapat dua jenis antrian checkout, antrian premium dan antrian reguler, yang dikelola oleh kelas Priority QQ. Di dalamnya terdapat dua objek QQ terpisah. Setiap kali fungsi proses checkout dipanggil, sistem akan selalu memeriksa antrian premium terlebih dahulu. Apabila antrian premium kosong, barulah antrian reguler diproses. Setelah checkout selesai, pelanggan dipindahkan ke antrian pengiriman yang murni, beroperasi dengan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya pelanggan yang lebih dulu checkout akan lebih dulu menerima pengiriman. Kenapa kami mengimplementasikan Priority QQ dengan dua QQ terpisah, bukan dengan struktur VIP? Karena untuk skala sistem CLI ini dengan dua level prioritas, pendekatan dua QQ ini jauh lebih sederhana, mudah dibaca, dan tetap menghasilkan kompleksitas NQQ maupun DQQ yang sama-sama O1. Ini adalah trade-off yang sangat masuk akal untuk kebutuhan sistem kami, meskipun pendekatan HEP akan lebih fleksibel jika ditingkatkan prioritasnya lebih banyak. Baik, untuk next-nya bisa sama rekan saya, Nasar. Baik, terima kasih Andika. Di sini saya Nasar sebagai sistem arsitek di kelompok ini. Di sini saya bertanggung jawab atas desain arsitektur keseluruhan sistem implementasi binary search tree dan graph, serta integrasi antar modul. Saya akan menjelaskan konsep terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi demo program. Di binary search atau BST kami gunakan untuk mengelola produk berdasarkan harga. BST dianalisisasi sejak program pertama dijalankan, dan seluruh produk dan rilis langsung disisipkan ke dalamnya. Proses fundamental BST adalah setiap node di subpohon kiri memiliki harga lebih kecil dari node induknya, sedangkan setiap node di subpohon kanan memiliki harga lebih besar. Properti inilah yang membuat pencarian bisa dilakukan secara efisien dengan kompleksitas log on rata-rata karena setiap perbandingan memotong ruang pencarian menjadi setengah. Kami mengimplementasikan 3 jenis travel pada BST. Itu ada in order dengan urutan kiri, not kanan, yang secara otomatis menghasilkan daftar produk terurut dari harga terendah ke tertinggi tanpa perlu proses sorting tambahan. Pre-order dan urutan route kiri dan kanan yang berguna untuk mempresentasikan atau menyalin struktur pohon, dan post order dengan urutan kiri kanan yang berguna untuk menghapus pohon secara aman karena anak-anak selalu diproses sebelum. Kenapa kami menggunakan BST? Bukan hanya mengandalkan quicksort untuk menampilkan produk terurut, karena quicksort di menu pengaturan bersifat on demand, artinya mengurutkan ulang setiap kali diminta. Sedangkan BST menyimpan produk dalam struktur yang sudah terurut sejak awal, sehingga travel in order on saja sudah cukup tanpa perlu sorting ulang. Untuk katalog yang ditampilkan secara terurut, BST jauh lebih efisien dalam jangka panjang, meskipun trade-off-nya adalah kebutuhan memori tambahan untuk pointer kiri dan kanan di setiap node. Lanjut. Graph dan traversal. Graph kami gunakan untuk sistem rekomendasi produk. Mempresentasikan relasi sering dibeli bersamaan antara produk. Strukturnya berupa agency list menggunakan dictionary Python, di mana setiap key adalah nama produk dan value-nya adalah daftar produk yang terhubung dengannya. Kami memilih agency list dan bukan agency matrik karena graph produk kami bersifat
sparse. Artinya hanya ada beberapa koneksi dari total kemungkinan pasangan yang ada. Adensi list hanya membutuhkan memori sebesar 0v tambah e, sedangkan adensi matrik membutuhkan OV kuadrat. Untuk 7 produk dalam katalog kami, adensi list jauh lebih hemat. Untuk traversal, kami mengimplementasikan dua katalog algoritma, yaitu Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS. BFS menelusuri sehingga tetangga terdekat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya, menggunakan QQ sebagai struktur bantu. Karena itu, BFS sangat tepat digunakan untuk merekomendasi produk yang paling berlangsung terkait dengan pilihan pengguna, dan juga digunakan untuk fitur pencarian jalur terpendek. Karena BFS menjamin jalur pertama yang ditemukan adalah jalur dengan jumlah yang paling sedikit pada graf yang tidak berbobot. Sementara itu, DFS menelusuri satu cabang sedalam mungkin sebelum melakukan backtrack ke cabang menggunakan stack sebagai struktur bantu. DFS lebih cocok digunakan untuk eksplorasi mendalam. Misalnya, untuk menemukan seluruh produk yang berada dalam satu ekosistem relasi yang sama. Sebagai sistem arsitek, saya juga ingin menjelaskan sedikit bagaimana seluruh struktur data ini saling terintegrasi. Ketika pengguna menemukan data produk tersebut dicatat ke double linked list. Lalu setelah diproses, dipindahkan ke QQ pengiriman. BST selalu sinkron dengan list produk sumber data. Untuk filter rekomendasi, seluruh komponen ini saling terhubung melalui variabel global yang dapat diakses oleh semua fungsi dan program, sehingga berjalan sebagai satu kesatuan yang koheren. Nah, setelah kita memahami konsep dan mengenal struktur data dan integritasnya, sekarang saatnya kita tunjukkan langsung bagaimana sistem ini berjalan melalui demo program. Untuk sesi demo program ini, kami akan bergantian untuk menunjukkan masing-masing fitur sesuai tanggung jawab kami. Silakan, Opa. Mungkin next slide di quick sort and merge sort. Oke, izin melanjutkan ya. Terima kasih Nasar. Untuk algoritma sorting, PMAT mengimplementasikan dua algoritma berbeda sesuai kebutuhan masing-masing fitur. Quick sort kami gunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga. Algoritmanya bekerja dengan strategi divide dan conquer, memiliki satu elemen sebagai pivot, lalu membagi data menjadi 3 kelompok. Elemen yang lebih kecil dari pivot, elemen yang sama dengan pivot, dan elemen yang lebih besar dari pivot. Ketiga kelompok ini kemudian digabungkan kembali secara rekursif. Kami memilih pivot dari elemen tengah list, bukan dari elemen pertama atau terakhir. Ini penting karena jika pivot selalu diambil dari ujung dan data kebetulan sudah terurut, quicksort bisa tergenerasi ke kompleksitas O n kuadrat. Dengan pivot tengah, resiko kasus terburuk tersebut bisa diminimalkan sehingga kompleksitas rata-rata yang kami dapatkan adalah O n log n. Sementara itu, merge sort kami gunakan untuk mengurutkan riwayat pesanan berdasarkan jumlah total item. Merge sort bekerja dengan membagi list menjadi dua bagian berukuran sama secara rekursif sampai tersisa satu elemen, lalu menggabungkan kembali kedua bagian tersebut dengan membandingkan elemen satu persatu. Kenapa kami memakai dua algoritma berbeda untuk dua kebutuhan ini? Karena merge sort memiliki sifat stabil, artinya dua data dengan nilai yang sama akan tetap mempertahankan urutan aslinya. Sifat ini penting untuk menjaga konsistensi riwayat order. Selain itu, merge sort menjamin kompleksitas O n log n di semua kondisi tanpa resiko degradasi ke O n kuadrat seperti yang berpotensi terjadi pada quicksort. Baik itu penjelasan konsep dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Andika untuk penjelasan array Q
priority queue, dan binary search. Silakan, Andika. Baik, terima kasih Nova. Selanjutnya saya jelaskan array. Array dari katalog produk. Seluruh katalog produk di PyMart disimpan dalam sebuah list Python, yaitu variabel global bernama produk. Setiap produk dipresentasikan sebagai dictionary dengan atribut ID, nama, harga, stok, dan deskripsi. Saat ini terdapat 7 produk awal yang sudah didefinisikan dalam sistem. List Python adalah pilihan yang tepat di sini karena akses berdasarkan indeks berlangsung 01 dan penambahan elemen di akhir list juga 01 secara amortis. Fitur manajemen produk kami mulai dari menambah, mengubah, hingga menghapus produk, semuanya bekerja di atas struktur list ini. Menariknya, setiap kali produk ditambahkan atau dihapus dari list, BSD yang kami gunakan untuk pencarian harga juga ikut diperbarui secara otomatis, sehingga kedua struktur data ini selalu sinkron. Baik, saya lanjut. Lalu sini binary search. Untuk fitur pencarian produk berdasarkan nama, PyMart menggunakan algoritma binary search. Cara kerjanya yaitu sistem pertama mengurutkan salinan list produk berdasarkan nama secara alfabetis. Kemudian binary search diterapkan secara iteratif. Prinsipnya itu sederhana. Bandingkan nama produk yang dicari dengan elemen di tengah data. Jika secara alfabet target lebih kecil, geser pencarian ke kiri. Jika lebih besar, geser ke kanan. Proses ini diulang sampai produk ditemukan atau ruang pencarian habis. Lalu keunggulan dari binary search dibanding sequential search sangat signifikan. Untuk 1000 produk, sequential search bisa membutuhkan hingga 1000 kali perbandingan di kasus terburuk. Sedangkan binary search hanya membutuhkan sekitar 10 kali perbandingan saja, karena setiap langkah selalu memotong setengah ruang pencarian. Satu hal yang kami pastikan dalam implementasi ini adalah pencarian bersifat case sensitive, sehingga baik pengguna mengetik dengan huruf besar maupun kecil. Hasil pencarian tetap konsisten karena kami melakukan normalisasi pada kedua sisi perbandingan sebelum pencarian dilakukan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi demo. Saya akan tunjukkan dulu bagian yang menjadi tanggung jawab saya. Pertama, kita jalankan program PyMart. Saat pertama dieksekusi, sistem meminta login. PyMart menggunakan dictionary Python untuk menyimpan kredensial karena pencarian berbasis key pada dictionary berjalan. O1 rata-rata jauh lebih cepat dibandingkan linear search pada list. Baik, setelah login berhasil, tampilan menu utama dengan 28 pilihan menu interaktif. Sekarang kita coba fitur riwayat browsing. Jadi di sini saya akan memilih menu 1 untuk melihat produk lalu buka beberapa produk secara berurutan. Baik, jadi setiap kali saya membuka detail produk, sistem otomatis mencatatnya ke doubly linked list. Sekarang kita lihat riwayat browsing, arah maju dengan menu 15 dan arah mundur dengan menu 16. Baik, kita mulai dengan menu 15, itu arah maju. Yang tadi pertama kita masukkan itu laptop, mouse, keyboard. Terus yang kedua, kita coba lihat juga dari arah mundur, yaitu kebalikannya. Jadi sama yang seperti tadi saya jelaskan, traversal maju menampilkan urutan kronologis dan traversal mundur menampilkan urutan terbalik berkat
pointer pref, dan next pada setiap node. Selanjutnya kita coba stack untuk keranjang belanja. Terus kita lihat di keranjang, kita melihat isi keranjang, yaitu ada laptop dan mouse yang sudah kita masukkan tadi. Sama kita bisa melihat berada di posisi teratas, mouse berada di posisi teratas karena dimasukkan paling terakhir sesuai prinsip LIFO. Sekarang kita coba fitur undo melalui menu 8. Mouse berhasil dihapus dari keranjang. Inilah penerapan langsung dari konsep stack yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Sekarang kita coba algoritma quick sort melalui menu 3. Hasilnya sudah seluruh produk ditampilkan terurut dari harga terendah ke tertinggi sesuai logika pivot tengah yang sudah saya jelaskan tadi. Terakhir dari saya yaitu merge sort. Pertama kita buat beberapa data riwayat order terlebih dahulu. Yang pertama kita tambah produk ke keranjang. Terus langsung saja kita lihat riwayat order. Bentar, udah check out belum? Nah, jadi riwayat order ditampilkan terurut berdasarkan jumlah total item dan urutan data dengan nilai sama tetap konsisten karena sifat stabil dari merge sort. Baik, itu demo dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Andika untuk demo bagian array, queue, priority queue, dan binary search. Silahkan Andika. Baik, terima kasih Novel. Sekarang saya akan tunjukkan demo untuk manajemen produk dan sistem antrian. Pertama, fitur tambah produk melalui menu nomor 4. Lalu input nama printer dengan harga 150.000. Stoknya 8. Deskripsinya singkat saja. Produk printer berhasil ditambahkan dengan ID yang di-generate otomatis. Seperti yang sudah dijelaskan, produk ini juga langsung disisipkan ke BSD secara otomatis. Lalu pilih menu 5 untuk update stok printer menjadi 10. Nah, 10. Lalu pilih menu 6 untuk menghapus printer dengan mengkonfirmasi Y. Saat dihapus, BSD juga ikut diperbarui agar tetap sinkron dengan katalog produk. Sekarang kita coba sistem antrian checkpoint. Saya tambahkan dulu beberapa produk ke keranjang. Tambah 2 produk ke keranjang via menu 7. Lalu pilih menu 10. Lalu kasih nama apa aja. Lalu input N untuk non-premium.
produk lagi, pilih menu 10, kasih nama dan input ya untuk premium. Lalu pilih menu 11 untuk melihat antrian checkout. Nah, di sini terlihat Dian berada di antrian premium dan Budi di antrian reguler. Sekarang kita proses checkout melalui menu 12. Nah, di sini Dian diproses lebih dulu meskipun Budi checkout terlebih dahulu. Karena status premium yang dimilikinya, setelah diproses, Dian dipindahkan ke antrian pengiriman. Pilih menu 12 untuk memproses Budi. Lalu pilih menu 13 untuk melihat antrian pengiriman. Lalu menu 14 untuk memproses pengiriman. Nah, di sini pengiriman diproses berdasarkan urutan masuk, murni Vivo, sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terakhir dari saya, yaitu fitur pencarian dengan binary search melalui menu 2. Pilih menu 2, terus ketik monitor. Baik, di sini produk ditemukan dengan cepat. Dan kita juga bisa coba dengan huruf kecil semua, untuk membuktikan sifat case insensitifnya. Lalu pilih menu 2 lagi, dan ketik monitor dengan huruf kecil. Hasilnya tetap sama, membuktikan normalisasi yang kami terapkan berjalan dengan baik. Baik, itu demo dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Nasar untuk demo BST, graf, dan integrasi sistem. Silakan. Sekarang saya akan tunjukkan untuk demo BST dan grafnya. Pertama, travel in order BST melalui menu 20. Produk tampilkan terurut dari harga terendah ke tertinggi secara otomatis tanpa proses sorting tambahan sesuai sifat BST yang sudah dijelaskan. Lalu pilih menu 21 untuk pre-order. Kemudian menu 22 untuk post order. Pre-order dan post order menampilkan urutan kunjungan yang berbeda sesuai pola masing-masing. Kemudian pilih menu 23, input harga 300.000. Pencarian berdasarkan harga berhasil menentukan produk yang dicari dengan cepat. Pilih menu 24. Input tentang harga minimum 100.000 dengan maksimum 15.000. Seluruh produk dalam rentang harga tersebut ditampilkan memanfaatkan teknik pruning yang menghindari penjelajahan cabang BST yang berada di luar rentang. Sekarang kita coba sistem rekomendasi dengan BPS melalui menu 20. Ketik laptop. Sebagai perbandingan, DPS menelusuri satu cabang sedalam mungkin sehingga urutan pinjamannya berbeda dari BPS. Ya, pilih menu 27, input awal. Mouse tujuan monitor.
Sistem berhasil menemukan jalur terpendek antara dua produk menggunakan BPS yang menjamin jalur dengan sejumlah RG paling sedikit. Sebagai penutup demo, saya ingin menegaskan kembali bagaimana seluruh data ini bekerja sebagai satu sistem yang utuh. Mulai dari DDL yang mencatat riwayat, staff yang mengelola keranjang, priority, QQ yang mengatur prioritas checkout, BST yang menjaga katalog tetap terurut, hingga Grab yang menjadi basis sistem rekomendasi. Semuanya saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan bisnis. Setelah melihat demonstrasi sistem yang kami kembangkan tadi, selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa pertimbangan yang mendasari implementasi ini, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin muncul terkait desain sistem. Saya kembalikan ke Hasbi. Dari struktur data yang kami implementasikan sekaligus keterbatasan sistem yang perlu dikembangkan ke depannya. Kompleksitas Big O, array dan linked list, akses berdasarkan indeks dan penambahan di akhir berjalan satu. Namun operasi insert dan delete di tengah membutuhkan ON karena elemen harus digeser. Coba linked list, insert di tile 01 berkat pointer tile yang kami tambahkan sebagai optimasi. Charge tetap ON karena harus melakukan traversal linear. Lalu ada stop, boost pop, dan fake semuanya 0,01 hanya operasi display yang 0N. Karena harus melakukan iterasi terhadap semua elemen QQ, NQQ, dan DQQ, keduanya 01. Karena kami menggunakan implementasi berbasis linked node dengan pointer front dan rear. Berbeda dengan implementasi sederhana menggunakan pop yang justru 0N. Binary search, tree, insert, dan search 0 log n rata-rata, namun bisa terdegradasi menjadi 0N di kasus terburuk apabila data dimasukkan dalam kondisi yang sudah terurut sehingga pohon menjadi tidak seimbang. Grab dengan BPS dan DFS memiliki kompleksitas 0 V tambah E. Untuk traversal di mana V adalah jumlah produk dan E adalah jumlah relasi antara produk. Quick on source on and log n rata-rata namun bisa mencapai 0n kuadrat. Di kasus terburuk, margin search konsisten 0n log n di semua kasus. Dengan trade-off kebutuhan memori tambahan sebesar 0n dan binary search memberikan kompleksitas 0 log n. Setelah data terurut terlebih dahulu, dari tabel ini terlihat bahwa sebagian besar operasi kritis dalam sistem kami berjalanan O1 atau O log n. Rata-rata yang menunjukkan bahwa pemilihan struktur data kami sudah cukup efisien untuk skala penggunaan saat ini. Keterbatasan dan pengembangan sistem. Sebagai sistem arsitek, saya juga ingin menyampaikan dengan jujur beberapa keterbatasan sistem yang kami sadari masih perlu diperbaiki. Pertama, biasanya yang kami implementasikan belum bersifat self-balancing apabila produk dimasukkan dalam urutan harga yang sudah naik. Pohon akan terdegenerasi menyerupai linked list dan performa pencarian turun menjadi 0N. Solusinya adalah mengganti implementasi ini dengan APL tree atau red black tree yang menjamin keseimbangan pohon di semua kondisi. Kedua, seluruh data dalam sistem kami bersifat in memory dan tidak persisten.
Sehingga begitu program ditutup, semua data akan hilang. Untuk pengembangan yang lebih serius, diperlukan integrasi dengan database atau setidaknya mekanisme penyimpanan data ke file JSON. Ketiga, fitur shortest path pada graph kami belum bersifat berbobot. Seluruh relasi antara produk dianggap memiliki jarak yang sama. Untuk rekomendasi yang lebih relevan ke depannya, kami bisa mengimplementasikan algoritma Dijkstra dengan bobot berdasarkan frekuensi pembelian bersamaan. Kami sadar keterbatasan ini ada, dan justru dari sinilah kami belajar bahwa sistem yang baik bukan hanya yang berjalan dengan benar saat ini, tetapi yang juga dirancang dengan kesadaran penuh terhadap batasannya dan arahan pengembangannya ke depan. Next slide. Terima kasih Nasar. Setelah kita semua lihat langsung bagaimana sistem ini berjalan lewat demo tadi, sekarang saya ingin membawa kita kembali sejenak ke ranah yang lebih reflektif, yaitu mempertanyakan dari mana kita tahu bahwa implementasi yang baru saja ditunjukkan itu benar-benar bekerja sesuai yang seharusnya. Dan dari mana kita tahu bahwa pemilihan struktur data yang kami lakukan bukan asal comot, melainkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dua pertanyaan inilah yang akan saya jawab di bagian ini, lewat hasil unit testing dan justifikasi pemilihan struktur data. Sebagai komponen bonus, kami menyertakan 28 unit test case yang mencakup seluruh modul struktur data, dan seluruhnya lulus tanpa kegagalan satupun. Sebelum saya jelaskan rinciannya, saya ingin menjelaskan dulu kenapa unit testing ini penting secara konseptual, bukan cuman soal poin bonus. Dalam rekayasa perangkat lunak, ada perbedaan mendasar antara kode yang terlihat berjalan dan kode yang terbukti benar. Kode bisa saja tampak berfungsi normal saat kita coba secara manual, tapi menyimpan bug yang baru muncul pada kondisi tertentu yang tidak kita uji secara kebetulan. Unit testing adalah cara sistematis untuk memverifikasi bahwa setiap unit terkecil dari kode, biasanya berupa fungsi atau metode, benar-benar menghasilkan output yang sesuai untuk berbagai kondisi input, termasuk kondisi-kondisi ekstrim atau edge case yang kadang tidak terpikirkan saat testing manual biasa. Cakupan pengujian kami meliputi 5 tes untuk queue, 2 tes untuk priority queue, 4 tes untuk stack, 7 tes untuk double linked list, 6 tes untuk binary search tree, 4 tes untuk algoritma sorting, 4 tes untuk binary search, dan 7 tes untuk graph, termasuk BVS, DVS, dan short test path. Total keseluruhan ada 28 test case, dan kami menggunakan modul unit class bawaan Python sebagai framework pengujiannya. Yang ingin saya tekankan, distribusi jumlah tes ini tidak kami buat secara sembarangan. Modul yang kami punya lebih banyak kemungkinan kondisi dan edge case seperti double linked list dengan 7 tes dan graph dengan 7 tes sengaja kami uji lebih ketat karena keduanya melibatkan lebih banyak operasi struktural dengan kemungkinan kegagalan yang lebih beragam. Misalnya kondisi list kosong, penghapusan node di posisi head atau tail, atau pencarian jalur pada graph yang tidak terhubung. Sementara modul yang relatif sederhana secara struktural seperti priority queue dengan 2 tes sudah cukup terwakili karena logikanya memang lebih terbatas, yaitu seputar urutan prioritas premium dan reguler. Unit test ini penting bukan sekedar untuk mendapatkan poin bonus, akan tetapi untuk membuktikan bahwa setiap implementasi yang kami buat benar-benar berjalan sesuai spesifikasi yang diharapkan dan tidak menghasilkan perilaku yang tidak terduga, terutama pada kasus-kasus batas seperti struktur data yang kosong, pencarian elemen yang tidak ada, atau penghapusan pada posisi tertentu yang rawan menimbulkan bug seperti kehilangan referensi pointer.
Next slide. Sekarang masuk ke bagian yang menurut saya paling penting dari seluruh proyek ini, yaitu justifikasi pemilihan struktur data. Menjawab pertanyaan mengapa kami memilih setiap struktur data, jawaban terpendeknya adalah karena setiap pilihan merupakan solusi yang paling natural untuk permasalahannya masing-masing. Bukan sekadar mengikuti contoh dari soal atau template materi kuliah, tapi saya rasa jawaban singkat itu belum cukup. Jadi izinkan saya jelaskan satu persatu dengan argumentasi yang lebih lengkap. Pertama, double linked list untuk riwayat browsing kami pilih dibanding single linked list karena alasannya fungsional yang sangat konkret, yaitu dukungan traversal dua arah. Fitur navigasi maju dan mundur secara alami membutuhkan pointer pref pada setiap node, sesuatu yang tidak memiliki oleh single linked list. Memang benar, kita bisa saja memaksakan single linked list untuk fitur ini dengan cara menyimpan seluruh riwayat dalam array tambahan, lalu membalik urutannya secara manual setiap kali ingin menampilkan riwayat mundur. Tapi pendekatan itu jelas tidak efisien karena menambah kompleksitas ruang dan waktu yang sebenarnya bisa dihindari kalau kita memilih struktur data yang memang sudah didesain untuk kebutuhan tersebut sejak awal. Goodrich, Tamasya, dan Goldwasser dalam buku Data Struktur dan Algoritma in Python menjelaskan bahwa double linked list memang ditujukan untuk kasus penggunaan yang membutuhkan navigasi dua arah seperti riwayat penjelajahan, dan ini sejalan persis dengan kebutuhan fitur kami. Kedua, stack untuk keranjang belanja kami pilih dibanding collection DQ, modul bawaan Python yang sebenarnya juga bisa digunakan sebagai stack, tapi alasan kami bukan soal performa, karena secara kompleksitas keduanya sama-sama O1 untuk operasi push dan pop. Alasan kami lebih ke arah semantik domain. Stack yang kami buat secara eksplisit menyatakan bahwa struktur ini hanya bisa diakses dari puncak, persis seperti perilaku undok yang kami butuhkan, dan nama metodenya pun langsung bermakna sesuai konteks bisnis, yaitu push untuk menambahkan ke keranjang dan pop untuk membatalkan. Sementara DQ bersifat general purpose dan tidak membawa konteks domain apapun, sehingga kalau kita pakai DQ secara langsung, pembaca kode harus menebak sendiri bagaimana cara DQ itu dipakai dalam konteks bisnis keranjang belanja. Dalam konteks pembelajaran, kami merasa implementasi stack manual jauh lebih edukatif karena memaksa kami benar-benar memahami mekanisme internal LIFO atau last in first out, bukan sekedar memanggil fungsi dari library. Ketiga, binary search tree untuk pencarian harga kami pilih dibanding array terurut yang sebenarnya juga bisa dipakai untuk tujuan serupa lewat binary search. Perbedaannya ada pada kompleksitas operasi insert. Pada array terurut, setiap kali ada produk baru ditambahkan, elemen harus digeser supaya urutan tetap terjaga, dan ini membutuhkan kompleksitas ON dalam kasus terburuk. Sementara pada BST, operasi insert berjalan rata-rata O log n, karena struktur pohonnya memungkinkan pencarian posisi yang tepat tanpa perlu menggeser elemen lain. Untuk katalog produk yang sifatnya dinamis dan terus bertambah seiring waktu, seperti yang kami simulasikan dalam Payment, BST jelas jauh lebih efisien dalam jangka panjang. Memang ada trade-off di sini, yaitu BST yang tidak seimbang bisa terdegenerasi performanya menjadi ON dalam kasus terburuk, dan ini akan saya bahas lebih dalam bersama Nasar di bagian keterbatasan sistem. Keempat, priority queue. Untuk checkout, kami pilih karena pertimbangan yang sifatnya lebih dekat dengan kebutuhan bisnis nyata dibanding pertimbangan teknis murni. Dalam praktik bisnis e-commerce sungguhan, diferensiasi layanan berdasarkan status keanggotaan adalah hal yang lazim ditemukan, dan pelanggan premium yang membayar lebih tentu wajar berhak mendapatkan layanan lebih cepat, sesuatu yang tidak bisa diakomodasi oleh single queue biasa yang hanya mengenal satu urutan pivot tanpa diferensiasi prioritas. Knut dalam The Art of Computer Programming menjelaskan konsep multi-level queue scheduling sebagai salah satu pendekatan paling sederhana namun efektif untuk
mengelola antrian dengan tingkat prioritas berjenjang dan pendekatan 2Q terpisah yang kami gunakan persis mengikuti prinsip tersebut. Kelima, agensi list untuk Grab kami pilih dibanding agensi Matrix karena karakteristik data yang kami miliki, graf relasi produk payment bersifat sparse. Artinya jumlah koneksi antar produk jauh lebih sedikit dibanding total kemungkinan pasangan produk yang bisa terbentuk. Untuk kondisi seperti ini, agensi list hanya membutuhkan ruang memori sebesar O, V tambah E. Sedangkan agensi Matrix membutuhkan O, V kuadrat tanpa memandang seberapa banyak koneksi yang benar-benar ada. Untuk 7 produk dalam katalog kami, selisihnya memang belum terasa signifikan, tapi prinsip ini menjadi jauh lebih penting kalau sistem dikembangkan untuk menangani ribuan produk dengan jaringan relasi yang tetap jarang. Situasi yang sangat umum terjadi pada katalog e-commerce skala besar di dunia nyata. Dan yang keenam, Quicksort. Untuk pengurutan katalog produk, kami pilih dibanding Bubble Sort. Karena perbedaan kompleksitasnya sangat signifikan, Quicksort memiliki kompleksitas rata-rata O n log n, sementara Bubble Sort O n kuadrat. Untuk memberikan gambaran konkret, kalau kita punya 1000 data, Bubble Sort dalam kasus terburuk bisa membutuhkan hampir 1 juta operasi perbandingan. Sedangkan Quicksort hanya membutuhkan sekitar 10.000 operasi saja. Selisih performa sebesar itu akan sangat terasa begitu jumlah data bertambah besar. Dan inilah kenapa Bubble Sort, meskipun mudah dipahami secara konsep, jarang sekali dipakai untuk sistem produksi yang menangani data dalam jumlah besar. Kami juga memilih pivot dari elemen tengah, bukan dari ujung list, supaya risiko Quicksort terdenegarasi ke kasus terburuk O n kuadrat bisa diminimalkan, terutama pada data yang kebetulan sudah dalam keadaan terurut sebagian. Pola yang ingin saya tunjukkan dari ke-6 justifikasi tadi adalah setiap keputusan kami selalu melibatkan perbandingan eksplisit dengan minimal satu alternatif lain yang sebenarnya juga layak dipertimbangkan. Kami tidak pernah memilih struktur data hanya karena itu yang diajarkan di kelas untuk topik tertentu, melainkan karena setelah dibandingkan dengan alternatifnya, pilihan tersebut memang yang paling masuk akal untuk kebutuhan fungsional dan karakteristik data yang kami miliki. Setelah seluruh proses perancangan implementasi, pengujian, dan analisis yang sudah kami paparkan tadi, saya ingin menutup presentasi ini dengan beberapa kesimpulan. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kita semua melihat kembali ke pertanyaan besar yang kami ajukan di awal presentasi, yaitu bagaimana merancang sistem e-commerce yang mengintegrasikan 6 struktur data secara fungsional dan saling terhubung. Jawaban kami terhadap pertanyaan itu adalah PEMA sendiri. Sistem ini berhasil mengimplementasikan 6 struktur data secara manual dan terintegrasi dalam konteks e-commerce yang realistis, bukan dalam skenario yang dipaksakan atau terlalu sederhana sehingga kehilangan relevansinya praktisnya. Setiap struktur data dipilih dengan justifikasi logis dan trade-off yang jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan sekedar ditempelkan untuk memenuhi persyaratan jumlah minimum struktur data yang harus diimplementasikan. Quicksort dan Mergesort diimplementasikan dengan pertimbangan yang sengaja kami bedakan, yaitu Quicksort untuk performa pengurutan produk yang bersifat on demand dan tidak terlalu mementingkan stabilitas urutan, dan Mergesort untuk stabilitas pengurutan riwayat pesanan, di mana urutan kronologis data dengan nilai sama harus tetap terjaga. Perbedaan pemilihan ini sendiri sebenarnya adalah bukti konkret bahwa pemahaman kami terhadap algoritma sorting bukan sekadar tahu mengimplementasikannya, tapi juga tahu kapan masing-masing algoritma itu penting paling tepat digunakan. 28 unit test case yang seluruhnya lulus membuktikan kebenaran implementasi setiap modul secara sistematis, bukan hanya berdasarkan pengujian manual yang sifatnya subjektif dan rawan terlewat, dan analisis Big O yang sudah dipaparkan oleh Nasar menunjukkan bahwa sebagian besar operasi kritis dalam sistem ini berjalan O1 atau O log n rata-rata, yang berarti pemilihan struktur data kami sudah cukup efisien untuk skala pengguna saat ini, meskipun kami juga sudah jujur menyampaikan keterbatasan yang masih perlu dikembangkan ke depannya. Tapi
Kalau boleh saya berbagi refleksi pribadi sebagai penutup, yang paling berharga dari proyek ini bagi kami sebenarnya bukanlah seberapa banyak fitur yang berhasil dibuat atau seberapa rapi kode yang kami tulis. Yang paling berharga adalah seberapa dalam kami memahami alasan dibalik setiap keputusan desain. Kenapa double linked list dan bukan list biasa? Kenapa stack dan bukan dequeue? Kenapa binary search tree dan bukan sekedar mengandalkan quicksort? Setiap kali ingin menampilkan produk terurut. Pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang benar-benar melatih cara berpikir algoritmik kami selama mengerjakan proyek ini, dan kami percaya kemampuan bertanya seperti itu yang justru akan terus relevan bahkan ketika nanti teknologi dan bahasa pemrogramannya yang kami pakai sudah berubah. Next slide. Next slide. Next slide lagi. Nah, demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai PayMart, sistem e-commerce berbasis struktur data dengan 6 struktur data, 3 algoritma utama, 28 unit test case, dan 28 menu fitur interaktif. Kami berharap PayMart bisa menjadi representasi yang solid dari pemahaman kami terhadap mata kuliah struktur data semester ini. Next slide lagi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Mariam Eskom selaku dosen pengampu atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.